Halo, kali ini saya akan kembali berbagi tentang pentingnya mengetahui kondisi serta kebutuhan anak sejak dini. Saya akan memberikan contoh dengan menyebutkan beberapa gejala yang sepertinya gejala ini gejala umum Bapak Ibu lihat di anak-anak terutama yang remaja. Tapi sebenarnya gejala-gejala ini merujuk atau menunjukkan gejala kondisi tertentu. Saya akan sebutkan beberapa di antaranya. Anak cenderung tidak mampu untuk bisa memberikan perhatian terhadap hal-hal yang detail. Kemudian sering melakukan kesalahan yang menunjukkan dia ceroboh. Kemudian pada saat diajak bicara, sepertinya sulit sekali untuk bisa mendengarkan. Jadi sepertinya pikirannya entah ada di mana. Kemudian pada saat diberikan instruksi, yang memberikan instruksi sudah jelas, sudah teruntut, tapi pemahamannya kadang-kadang atau sering kali salah. Kemudian sulit sekali bisa memenuhi deadline. Jadi tugasnya kalau nggak diselesaikan mepet, tidak diselesaikan. Kemudian sulit sekali untuk bisa memanage waktunya dengan baik. Kemudian ada juga yang menunjukkan cenderung untuk menolak atau tidak menyukai tugas-tugas yang membutuhkan usaha yang keras. Kemudian ada juga yang menunjukkan gejala sering sekali lupa. Entah dompetnya ketinggalan di mana, entah kunci motornya di mana, entah tugasnya ada di mana. Kemudian ada yang tidak bisa diam, kakinya goyang terus. Tangannya kalau megang bolpen atau megang apapun bisa bergerak terus. Kemudian sulit sekali untuk bisa bersabar pada saat mengantri. Ada juga yang sulit sekali untuk bisa mendengarkan orang bicara sampai selesai. Jadi cenderung untuk memotong pembicaraan orang. Kemudian kalau pas lagi diem, lagi nggak ada yang harus dilakuin, bingung, rasanya pengennya keluar, pengennya pergi. Kemudian ada anak yang cenderung kelihatan tidak bisa diam, jadi lari ke sana, lari ke sini. Nah, Bapak Ibu perhatikan gejala-gejala yang tadi saya sampaikan. Jika orang tua tidak mencari tahu lebih lanjut, jika orang tua tidak menggali dan tidak meminta bantuan atau mencari bantuan dari profesional, dengan ciri-ciri yang tadi saya sampaikan, besar kemungkinan bisa dipastikan orang tua akan mencap anaknya sebagai anak yang nakal. Malas, tidak mau mendengarkan, tidak menghargai, karena salah satu ciri yang lain adalah udah dikasih tahu tapi lupa terus, atau janji jam sekian datangnya jam berapa. Kemudian selain dianggap malas, tidak mendengarkan, tidak menghargai orang, kita perhatikan cap atau sebutan yang diberikan oleh orang tua atau sekolah atau lingkungannya, ini semuanya negatif. Gejala-gejala yang tadi saya sampaikan adalah gejala individu atau anak atau remaja yang mengalami gangguan perkembangan syaraf. Artinya ada anak-anak atau remaja atau individu, bukan ada, banyak, yang mengalami gejala seperti yang tadi saya sampaikan. Itu sebenarnya tidak mereka niatkan, tidak mereka inginkan. Mereka sendiri gak kepengen seperti itu Bapak Ibu. Artinya mereka ini adalah anak-anak atau remaja atau individu yang butuh untuk dibantu. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu bisa membantu, tidak mungkin kita bisa membantu jika
Bapak Ibu atau kita sebagai orang tua tidak mencari tahu. Kemana mencari taunya? Cari tahu ke profesional, bawa ke psikolog. Jadi intinya dari yang tadi saya sampaikan, jika Bapak Ibu atau teman-teman memiliki anak yang ciri-cirinya menunjukkan seperti yang tadi saya sampaikan, bawa ke psikolog. Minta bantuan psikolog untuk bisa mengecek, untuk bisa memastikan sebenarnya kondisi putra putri Bapak Ibu itu seperti apa namanya, dan bagaimana cara untuk bisa membantu mengatasinya. Karena jika tidak, dengan kondisi yang dengan cap malas, tidak mendengarkan, tidak menghargai orang lain, semuanya negatif, itu nanti akan mengurangi penghargaan diri mereka dan persepsi diri mereka terhadap diri mereka nanti akan negatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.